Candi Jawi yang terletak di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Pasuruan, merupakan peninggalan sejarah yang erat kaitannya dengan Raja Kartanegara dari Kerajaan Singasari. Tak hanya berfungsi sebagai tempat pemujaan, candi ini menyimpan abu jenazah Raja terakhir Singasari. Bukti peleburan dua agama besar Nusantara hingga menggambarkan ambisi politik dan konsep penyatuan Nusantara dari Raja Kartanegara. Candi Jawi memiliki keunikan arsitektur yang memadukan struktur Hindu dan Buddha. Bagian dasar candi menunjukkan pola mandala Hindu, sedangkan bagian puncaknya berbentuk dagoba atau stupa yang merupakan ciri khas Buddha. Hal ini menjadikan Candi Jawi sebagai simbol nyata dari konsep Siwa Buddha yang menggabungkan dua tradisi agama yang berkembang harmonis pada masa itu. Di dalam relung Candi Jawi ditemukan yoni yang dipercaya sebagai tempat menyimpan abu kremasi Raja Kartanegara, sementara sisanya disimpan di Candi Singasari. Keunikan lainnya adalah pemilihan material yang berbeda untuk setiap bagian candi. Bagian bawah menggunakan batu andesit, sementara bagian tubuh hingga puncak candi terbuat dari batu kapur. Tentu mengherankan sebab di daerah Prigen dan Penanggungan tidak kurang bahan batu andesitnya. Sementara batu putih hanya didapat di daerah pegunungan utara, antara Bojonegoro hingga pesisir pantai utara Jawa. Jadi, tentunya dua material batu ini sengaja dipasang dengan maksud tertentu. Candi Jawi menampilkan pahatan relief yang sangat indah. Namun, para arkeolog dan sejarawan kebingungan sebab lakon penokohan yang dilukiskan memang asing dan tidak pernah muncul di relief percandian manapun. Namun, sejarawan yang bernama Staterheim meyakini bahwa lukisan bangunan candi pada relief sisi utara merupakan gambaran kompleks Candi Jawi. Dengan demikian, ini menjadi kunci pertama atau relief pandu. Lebih lanjut, ada yang berpendapat bahwa cerita relief ini berkesinambungan dengan Kakawin Sutasoma, Empu Tantular yang didasarkan cerita Purusada Santa. Dalam cerita Sutasoma dikisahkan bahwa Dewi Chandrawati adalah putri kerajaan Kasi yang telah dijodohkan dengan Pangeran Hastina, Pangeran Sutasoma. Walaupun pada awalnya hati sang putri sedih, namun berkat hasutan manis sang suraga atau janda penyair istana, akhirnya kegembiraan itu timbul di hati sang putri. Kemudian relief lainnya menceritakan adegan di Istana Kasi, yaitu Permaisuri Raja atau Dewi Puspawati, Dewi Chandrawati dan para bangsawan keraton sedang melakukan persiapan pemberangkatan menemui Pangeran Sutasoma di Taman Ratnalaya. Panel lainnya pun menceritakan alam pedesaan yang dilaluinya dengan bentang persawahan dan petani mengangkut hasil panen dengan pikulanya. Kemudian menceritakan kedatangan rombongan di Taman Ratnalaya yang pintu gerbangnya dihias dengan batu permata dan tanaman indah di sekitar telaga yang jernih. Selanjutnya, menceritakan tentang keberadaan sebuah pulau di tengah telaga luas yang di tengah-tengahnya terdapat bangunan kristal Spatika Graha. Bangunan kristal itu dahulu menurut ceritanya dibangun sendiri oleh Sang Jina sebagai tempat tinggalnya bersama dengan istrinya Lokana. Disebutkan bahwa pagarnya terbuat dari emas murni, sedangkan bangunannya dari batu permata yang bersinar, sehingga ketika malam tiba di sekitarnya tetap benderang. Jadi tentunya batu putih itu sengaja dipasang dimaksudkan untuk menyelaraskan makna bangunan Candi Jawi sebagai replika istana kristal, seperti yang dimaksudkan dalam cerita Sutasoma yang berlandaskan doktrin Siwa Buddha Tantra. Penyatuan energi maskulin dari Pangeran Sutasoma sebagai jelmaan Jina dan energi feminim dari sang putri dianggap jelmaan Lokana akan membawa pelakunya pada kondisi sempurna.
Relief ini memperlihatkan bahwa ajaran Tantra aliran Kala Cakra tumbuh subur di tanah Jawa pada abad 13 atau masa pemerintahan Kartanegara di Kerajaan Singasari. Peleburan Siwa dan Buddha ini menyebabkan toleransi yang telah terjalin erat menjadi semakin kuat menyatu dalam jati diri bangsa. Juga nantinya akan mempengaruhi ambisi politik Kartanegara dengan upaya menundukkan pulau lain dalam konsep Dwipantara yang kemudian menjadi dasar lahirnya Nusantara. Hal ini akan kita ulas di video selanjutnya. Untuk itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan info menarik lainnya.